Bismillahirrohmanirrohim. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang stage of perception and stage of production. Yang bagian pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Stage of perception. Psikolinguistik mempelajari bagaimana kita memahami dan menggunakan suatu bahasa. Persepsi, proses di mana kita menerima informasi dari lingkungan, memainkan peran bagaimana kita memproses bahasa, lisan dan tulisan. Bagian pertama, material stimulation, the auditory gateway. Fungsi, telinga kita mendeteksi gelombang suara yang membawa suara dari ucapan. Proses, telinga bagian luar menyalurkan suara ke dalam telinga lalu menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran ini berjalan melalui telinga tengah ke telinga bagian dalam atau yang biasa disebut koklea, di mana sel-sel rambut mengubahnya menjadi sinyal listrik. Syaraf pendengaran mengirimkan sinyal-sinyal ini ke otak untuk diproses. Nomor 2. Organization from sounds to phonemes. Fungsi, otak mengkelompokkan dan mengkategorikan suara yang masuk ke dalam fonem. Fonem, unit dasar suara dalam bahasa yang membedakan kata-kata. Contohnya, p dan b. Proses, otak menggunakan isyarat akustik seperti nada, kenyaringan, dan durasi untuk mengkategorikan suara sebagai fonem tertentu. Selanjutnya adalah interpretation. Weaving meaning from phonemes. The function is we assign meaning to the organized phonemes based on grammar and vocabulary knowledge. Fungsinya yaitu kita memberikan makna pada fonem-fonem yang disusun berdasarkan pengetahuan tata bahasa dan kosakata. Lalu, the process is phonemes are combined to form morphemes, the smallest units of meaning in a language. Morphemes can be complete words or parts of words. Dalam prosesnya, fonem digabungkan menjadi morfem, yaitu satuan makna terkecil dalam suatu bahasa. Morfem dapat berupa kata lengkap seperti misalnya kata cat atau sebagian kata seperti penggunaan an atau in, contohnya pada kata unhappy. Lalu grammar. We apply grammatical rules to interpret morphemes and phonemes, forming words, yaitu cat, and understanding sentence structure. Dalam grammar ini, diterapkan aturan tata bahasa untuk menafsirkan morfem dan fonem yang membentuk kata, misalnya kata cat, dan untuk memahami struktur kalimat. Lalu poin yang keempat yaitu memory, the storehouse of language. The function is we store the interpreted information, words and sentences in memory for future use in language processing. Ini berfungsi untuk menyimpan informasi yang ditafsirkan, baik berupa kata dan kalimat, dalam memori, untuk digunakan di masa mendatang dalam pemrosesan bahasa. Lalu dalam memori juga ada memory systems. Short-term memory holds recently processed information for immediate comprehension. Long-term memory stores vocabulary, grammar rules, and past language experience that we can access for generating and understanding new language. Jadi dalam memori sistem ini, ada memori jangka pendek yang menyimpan informasi yang baru diproses untuk segera dipahami. Selain itu, ada juga memori jangka panjang yang menyimpan kosakata, aturan tata bahasa, dan pengalaman bahasa di masa lalu yang dapat kita akses untuk menghasilkan dan memahami bahasa baru. Lalu poin yang kelima yaitu recall, accessing stored language knowledge. Recall atau mengingat. Dalam proses ini yaitu mengakses pengetahuan bahasa yang tersimpan. The function is we retrieve stored information from memory to aid in comprehension, sentence production, and overall language use. Yaitu kita mengambil informasi yang tersimpan dari memori untuk membantu pemahaman, produksi kalimat, dan penggunaan bahasa secara keseluruhan. Lalu dalam prosesnya, when we encounter spoken or written language, we retrieve relevant information from memory. This retrieved information helps us understand the meaning of words, sentences, and the overall message being conveyed.
We also use memory to recall vocabulary and grammar rules when producing spoken or written language ourselves. Jadi dalam prosesnya, ketika kita menemukan bahasa lisan atau tulisan, kita mengambil informasi yang relevan dari ingatan. Informasi yang diambil ini membantu kita memahami arti kata, kalimat, dan keseluruhan pesan yang disampaikan. Yang kedua, stage of production. While the stage of perception in psycholinguistic focus on how we understand language, the stage of production explore how we generate spoken or written language. Here's breakdown of the key stage involved in transforming thoughts and ideas into meaningful communication. Yang pertama itu konseptualisasi percikan ide. Pada tahap awal ini, di mana proses produksi dimulai, melibatkan pembentukan konsep atau ide dalam pikiran yang ingin Anda komunikasikan. Yang kedua, konsep ini bisa berupa apa saja, pemikiran, perasaan, deskripsi suatu objek atau narasi. Yang ketiga, pada tahap ini belum fokus pada kata atau tata bahasa tertentu, melainkan pada pesan inti yang ingin Anda sampaikan. Tahap yang kedua itu perumusan, membentuk pesan. Setelah memiliki sebuah konsep dalam pikiran Anda, formulasi melibatkan pemilihan kata-kata dan struktur tata bahasa yang tepat untuk mengekspresikan konsep tersebut dengan jelas. Pada tahap ketiga yaitu artikulasi atau pengkodean, menyatukan semuanya. Tahap ini berfokus pada produksi fisik. Yang pertama itu dalam produksi pidato, menerjemahkan kata-kata pilihan dan struktur tata bahasa ke dalam bentuk tertulis. Merencanakan dan mengkoordinasikan gerakan saluran suara Anda, yaitu mulut, lidah, dan tenggorokan untuk mengartikulasikan kata-kata yang dipilih. Mengontrol aspek seperti nada, kenyaringan, dan intonasi untuk menyampaikan makna dan emosi. Terus yang kedua itu dalam produksi tertulis, menerjemahkan kata-kata pilihan dan struktur tata bahasa ke dalam bentuk tertulis. Ini melibatkan kontrol motorik untuk memanipulasi pena atau mengetik di keyboard. Terus tahapan yang keempat itu pemantauan diri, pengecekan dan penyempurnaan. Pada tahap ini, penting melibatkan pemantauan produksi sendiri saat Anda berbicara atau menulis. Mendengarkan diri Anda sendiri berbicara atau membaca ulang apa yang Anda tulis untuk mengidentifikasi kesalahan atau ketidakkonsistenan. Anda dapat menyesuaikan kata-kata, tata bahasa, atau pengucapan Anda untuk memastikan kejelasan. So, the conclusion about the state of perception and production in psycholinguistic pain, a fascinating picture how we interact with language. The reveal a continuous cycle where understanding informs expression and expression self-understanding. For perception, through the 5 stages of perception are material stimulation, organization, interpretation, memory, and recall. We take in the raw materials of language, sound wave, and transform them into meaningful thoughts and ideas. This intricate process allows us to comprehend spoken and writing language, unlocking the fast forward of communication. For production in contracts, the stage of production, conceptualizing, formulation, articulation, or encoding and self-monitoring represent the journey from thought to expression. We access our mental storehouse of language, carefully selecting words and structures to convey our message effectively. This stage, however, are not isolated entities. Perception and prediction are deeply intertwined. Our experience with language perception. So that's all about a state of prediction and state of perception. Thank you very much.